kelak di akhirat ya kepada orang-orang beriman yang masuk jannah, masuk surga akan diberikan oleh Allah bidadari. Ya sampai tadi 70. Itu riwayatnya dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, tapi hadisnya itu sebagian ulama mendhaifkannya, mendhaifkan hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya ini. Tapi yang jelas bahwa kata para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada, memang kelak setiap orang beriman akan diberikan dua istri, dua golongan. Pertama, istri-istri mereka yang ada di dunia. Yang kedua, itu artinya istri-istri mereka di dunia kelak juga akan menjadi istri mereka di akhirat. Yang kedua, golongan dari bidadari. Nah, bidadari ini yang diperselisihkan berdasarkan hadis yang ada yang mengatakan hanya dua bidadari, ada yang mengatakan memang sampai kepada 70. 70 bidadari. Tapi intinya bahwa kalau kita membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, bagaimana kenikmatan surga yang akan diberikan kepada orang-orang beriman. Dalam riwayat Muslim umpamanya bahwa derajat orang yang paling rendah di surga kelak adalah ibaratkan 50 raja di dunia ini. Masya Allah. Kenikmatan yang akan dia rasakan itu derajat paling rendah gitu kan. Derajat orang yang paling rendah di surga kelak adalah seperti dia mendapatkan fasilitas 50 raja di dunia ini. Subhanallah. Satu raja saya udah enak gitu kan. Luar biasa. Apalagi sampai 50 raja. Itu paling terendah. Ya, dan ingat bahwa orang laki-laki di surga itu diberikan kekuatan untuk berhubungan intim dengan istrinya itu 100 kekuatan laki-laki. Ya, sekalipun istrinya 70 tapi diberi kekuatan sampai 100 begitu kan. Nah, tentu kenikmatan yang lain sangat luar biasa ya, bukan hanya sekedar jumlah istri tapi buah-buahannya, cangkir-cangkirnya, sungai-sungainya dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kita cara membantahnya? Yang namanya orang kafir, kalau memang dia tidak percaya dengan dengan hadis-hadis, tidak percaya dengan Al-Quran dan Sunnah, agak sulit kita membantahnya gitu. Karena dia memang dasarnya nggak percaya, mau kita bilang apa juga dia nggak percaya gitu. Tapi ingat dan yakinlah bahwa agama Islam itu agama dalil. Setiap apa yang kita kerjakan ada perintahnya. Sementara agama yang lain itu memang jauh dari itu gitu. Kalau kita Islam, kenapa Anda sholat? Karena ada dalil, aqimus sholat. Kenapa Anda zakat? Karena wa atuz zakah. Kenapa Anda berhaji? Karena ada dalil haji walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kenapa Anda berkurban? Karena ada dalil berkurban dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bantahan kita kepada mereka, kita katakan ini adalah yang mengatakan ini Nabi SAW, walaupun tadi hadisnya sekali saya katakan diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Nabi yang mengatakan, apa masalahnya bagi kita? Apa keberatannya? Justru bagi kita orang beriman, semakin kita termotivasi sesungguhnya untuk beramal soleh dan termotivasi kita untuk masuk ke dalam surga Allah itu. Kenapa? Karena kenikmatan begitu sangat luar biasa banyaknya. Kalau dikatakan ini kumpul-kumpul, kalau memang Allah mengatakan nggak ada, mau apapun nggak kita peduli. Kalau memang Allah perintahkan seperti malaikat sujud kepada Adam. Masa makhluk sujud kepada makhluk? Kan begitu. Tapi kalau Allah yang merintahkan, ya nggak ada masalah. Kenapa rupanya begitu kan? Seperti kita yang kadang-kadang dituduhkan kaum muslimin menyembah batu. Kenapa? Lihat saja mereka di Ka'bah itu. Kalau memang Allah menyuruh itu melakukannya, mau nyungsep ke laut pun kita mau. Kalau Allah yang menyuruh ya. Tapi kalau memang bukan, yang kita nggak melakukan. Dan Nabi SAW melihat bagaimana dia melakukan, bagaimana dia berhaji, bagaimana dia bertawaf dan sebagainya. Kita mengikuti teladan kita Nabi Muhammad SAW.